Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam Jumat Kliwon, sebuah mobil berjalan pelan menyusuri jalanan aspal licin di antara tebing di lereng Gunung Lawu. Sore itu sepertinya hujan telah mengguyur deras hingga genangan air menutupi sebagian permukaan jalan. Bahkan petir masih bergemuruh bersautan dengan kilatan yang seakan ingin menyambar tiap dahan di lereng gunung itu. Uwi mengemudikan mobil sangat hati-hati. Matanya menatap tajam ke depan, sedangkan jemari kanannya menjepit sebatang rokok. Di sisi Uwi duduk seorang perempuan muda berusia sekitar 20 tahunan, bernama Wulan, duduk dengan posisi tak nyaman. Beberapa kali melempar pandangan keluar ke arah jurang terjal yang tertutup semak belukar. Wajah perempuan itu tampak tegang karena harus menjaga posisi duduk agar dirinya tak terguncang ketika melalui jalan terjang. "Kita mau kemana, Mas?" tanya Wulan. Dia tampak cemas memandang sekeliling arah yang hanya jalan sepi dan hutan belantara saja. "Udah jangan banyak tanya, diam dan bersantailah. Tak lama lagi kita akan sampai," balas Uwi mencoba menenangkan Wulan. "Mas, kamu akan mengantarkanku ke bidan atau dokter kan, Mas?" Wulan terus bertanya sambil memegangi perutnya yang mulai tampak buncit di saat kehamilannya menginjak hampir 7 bulan. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil itu berhenti di sebuah rumah. Lebih mirip dengan gubuk dengan dindingnya menggunakan bahan bambu. Uwi turun dari mobil dan berjalan pelan mendekati rumah itu, sementara Wulan menunggu di mobil. Rumah itu tampak sunyi seperti tanpa penghuni. Meski di beranda rumah terdapat obor bambu yang redup menerangi halaman depan. Di belakang rumah tersebut tampak sebuah lahan kosong mirip kebun berisi pohon jati dan beringin dengan ukuran besar. Dari dalam mobil Wulan tampak menunggu dengan tatapan cemas. Sekali-kali ia mengusap perutnya dan bergumam, "Sabarlah sayang, ibu akan mengantarkanmu untuk periksa agar kamu sehat." Ucapnya lembut dibalas dengan tendangan kecil seakan janin dalam rahimnya menjawab senang. Tak lama kemudian dari dalam rumah keluar seorang perempuan berbadan sedikit bungkuk dan berambut putih bernama Nyi Asih menyambut Uwi. Perempuan itu memandang ke arah Wulan yang berada di dalam mobil. "Jadi kamu mau aku menggugurkan kandunganmu? Suruh dia tenang dulu, biar aku siapkan tempat dan ramuan jamu," pinta Nyi Asih pada Uwi. Tak lama kemudian Uwi dan Wulan telah berada di gubuk tersebut. Nyi Asih memandangi wajah Wulan yang sedari tadi tampak tegang, lalu menyodorkan segelas teh rempah buatannya pada Wulan. "Baringkan badanmu, jangan takut berlebihan, karena beberapa gerakan otot yang tak teratur bisa saja merenggut nyawamu," ucap Nyi Asih pada Wulan. Saat itu Wulan belum paham apa yang akan dilakukan Nyi Asih pada dirinya. Hanya saja dia memang diajak Uwi untuk memeriksakan kandungan yang hampir berusia 7 bulan. Terdengar suara burung gagak seperti bertengger di atas rumah, membuat bulu kuduk Wulan berdiri di tengah keadaan yang amat mencekam. Nyi Asih berdiri mengelilingi tubuh Wulan. Mulutnya komat kamit membaca mantra, lalu berhenti di sampingnya. Awalnya tangan keriput Nyi Asih memijat pelan dari bahu hingga lengan, lalu menjalar ke bagian ujung kaki, betis dan lebih ke atas. "Ah, sakit!" Wulan menjerit saat tangan itu mulai memijit kencang di perutnya. Namun ramuan obat yang telah ia minum membuatnya lemas dan tak berdaya serta kehilangan tenaga. "Wi, masuklah,"
pegang tangan perempuan ini. Ujar Nyi Asi memerintahkan Uwi masuk. Dengan sikap Uwi masuk dan memegang kedua tangan Wulan. Mas, aku mau diapakan? Tolong aku mas, tolong. Wulan berucap memandang Uwi yang dengan sekuat tenaga menahan Wulan yang mencoba berontak. Nyi Asi terus mengurut perut Wulan. Mata Nyi Asi terpejam bagi orang kesurupan, hingga perlahan ceceran darah mulai keluar dari bagian sensitif Wulan yang berbalut kain batik. Wulan sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Peluh bercucuran dan tubuh gemetar merasakan sakit tak terkira. Hentikan mas, aku mohon, aku mohon. Rintih Wulan memelas. Tolong jangan bunuh bayiku, aku mohon. Ratap Wulan dengan suara parau nyaris tak terdengar saat tubuhnya tak berdaya di sebuah dipan bambu. Peluh membasahi tubuh Wulan yang tergolek lemas. Tubuhnya masih gemetar beberapa saat setelah seorang perempuan tua bernama Nyi Asi merogohkan tangannya menyeruak masuk ke rongga vital Wulan. Darah segar berceceran di dipan tempat Wulan dibaringkan. Tatapan perempuan muda itu kosong, menerawang ke langit-langit kamar berdinding bambu. Anakku, kalian apakan anakku? Dengan sisa tenaga, Wulan berteriak, mencoba berontak. Namun Nyi Asi buru-buru membekap mulut Wulan dengan cairan jamu yang telah dia siapkan. Wulan sekali lagi menjerit, lalu tak sadarkan diri. Biarkan saja dulu, nanti aku bereskan. Ucap Nyi Asi memberi isyarat agar Uwi keluar. Beberapa jam kemudian, Wulan sudah dibersihkan dan siap untuk dibawa pulang kembali oleh Uwi. Pria itu membopong tubuh Wulan yang pingsan menuju mobilnya. Nyi Asi berjalan menuju kebun di belakang gubuknya. Langkahnya mantap menatap tanah basah di hadapannya. Tangan keriput Nyi Asi erat menenteng serpian tubuh janin yang terbungkus daun jati. Dia berjalan menuju sebuah liang di antara gundukan lainnya. Dari pekatnya malam, ratusan pasang mata kecil menatap takut Nyi Asi. Jiwa-jiwa janin yang terenggut oleh tangan Nyi Asi bersembunyi di antara pohon beringin dan jati. Nyi Asi melotot dan berujar keras. Kliwon, keluarlah dari persembunyianmu. Esok jiwamu akan kujual sebagai pesugihan seorang pedagang. Bersikaplah yang baik atau aku akan memakan kepalamu, Kliwon. Teriak Nyi Asi dengan sorot mata tajam, memandang Kliwon, si dedemit yang berasal dari janin hasil aborsi. Tuyul-tuyul itu panik dan takut bukan kepala ketika Kliwon diseret dan dihempaskan ke bara berisi menyan dan dupa. Dasar bocah nakal, rasakan ini. Tawa Nyi Asi pecah melihat sesosok tuyul kesakitan. Sementara dalam perjalanan pulang, Wulan mulai siuman. Diraba perutnya yang sudah rata dan berharap kejadian tadi hanya mimpi semata. Jangan banyak gerak dulu, aku gak mau dipecat oleh Tante Denok karenamu. Ujar Uwi seolah mengancam. Wulan yang masih lunglai segera bangkit dan menarik lengan Uwi hingga kendali pada setir terganggu. Uwi pun menghentikan laju mobilnya. Jahat, kalian semua biadab. Bekik Wulan tanpa melepas sedikit pun cengkramannya pada lengan Uwi. Merasa geram, akhirnya Uwi turun dari mobil, membuat Wulan turun mengejar Uwi hingga tersudut di tepi jurang. Uwi yang merasa terancam balik memukul Wulan dengan keras, lalu menendang tubuh Wulan hingga jatuh ke jurang. Disertai dengan pekik panjang saat tubuh Wulan terhempas keras ke jurang berbatu. Sial, sekarang aku tak tahu alasan apa yang akan kuberikan pada Tante Denok. Ujar Uwi kesal dengan baju basah kotor akibat terpaan hujan. Anakku. Wulan membuka mata perlahan setelah sempat pingsan. Berkali-kali bangkit namun terjatuh kembali. Dirasakan beberapa tulang terasa remuk, tak beraturan. Juga kucuran darah segar mengalir di kepala serta pangkal paha. Dia merangkak meniti akar tumbuhan agar bisa sampai di permukaan tebing. Dengan langkah kontai dia berjalan menuju halaman belakang.
tempat Nyi Asi tinggal. Sorot matanya tajam, meski aliran darah membuat kabur pandangan, namun dia tak berhenti. Hidungnya mengendus di antara gundukan tanah basah belakang gubuk Nyi Asi. Tangannya menggali pelan tempat jasad anaknya dipendam. Setelah beberapa saat lamanya menggali tanah tempat janin anaknya, Wulan memungut serpihan tubuh yang masih merah itu, membungkusnya dengan hati-hati, lalu pergi berjalan tanpa arah dan tujuan. Wulan bersenandung di tengah gelap hutan lereng Gunung Lawu. Hingga tiba pada tebing jurang lainnya, Wulan berhenti. "Nak, ibu sayang kamu. Sekarang kita akan kekal selamanya," gumamnya sesaat sebelum meloncat pada jurang terjal, berbatu lalu tewas dengan sorot mata menatap tajam penuh dendam. Beberapa bulan sebelumnya, gemerlap lampu berkelap-kerlip di tengah kegelapan malam diiringi musik yang berbunyi kencang. Seorang perempuan muda berpakaian seksi, setengah telanjang, berlenggak-lenggok menarikan tarian skriptis di atas sebuah meja menggunakan tokat panjang yang membuat semua mata memandanginya. Wulan tetap saja menjadi primadona di klub ini, gumam seorang laki-laki sambil tersenyum melihat goyangan Wulan. Laki-laki itu berjalan mendekati sebuah meja tempat memesan minuman. Ia duduk di atas kursi dengan posisi menghadap ke arah Wulan yang bergoyang di atas sana. "Malam ini seperti biasa ya tante," ucap laki-laki itu kepada perempuan yang bernama Denok. Sejak Indonesia berada pada masa peralihan akibat adanya pemberontakan PKI tahun 1966, ekonomi menjadi kacau balau. Laju inflasi mencapai 30-50%. Sarana dan prasarana bobrok, pengeluaran ekspor hanya setengah dari impor. Banyak usaha barang mengalami kebangkrutan dan beberapa toko terpaksa harus ditutup agar dapat bertahan di gejolak ekonomi yang tidak stabil. Beberapa orang beralih ke usaha hiburan malam, termasuk Denok. Klub malam milik Denok sudah berdiri hampir 10 tahun dan selalu ramai dikunjungi oleh tamu lokal maupun tamu mancanegara yang tengah berwisata ke Indonesia. Terlebih setelah Wulan bergabung di klubnya 5 tahun yang lalu, penghasilan melonjak hampir 2 kali lipat dari biasanya. Wulan adalah gadis muda berparas cantik. Meski berkulit sawo matang, tapi ia memiliki hidung mancung dan bibir seksi, membuat banyak mata terpana melihatnya. "Tenang Andra, kamu akan selalu menjadi pelanggan di daftar utama yang memboking Wulan," ucap Denok dengan nada manja sambil mengedipkan sebelah mata. "Kamu suka ya sama dia? Sampai gak pernah absen pakai dia setiap malam?" tanya Denok menggoda. Andra membuka pintu kamar sesuai yang ia pesan. Saat pintu terbuka, tampak Wulan duduk di atas ranjang, mengenakan baju seksi berwarna putih yang transparan, seraya tersenyum manis menyambut kedatangan Andra. Ia mendekati Andra yang masih berdiri di depan pintu dan menarik laki-laki itu ke atas ranjang. "Jangan lupa pakai pengamannya, Andra," bisik Wulan saat tangan Andra mulai menjamah tubuhnya. Mereka berdua sudah tenggelam dalam keheningan malam. "Kenapa sih kamu tidak berhenti saja dari pekerjaan kotor ini, Lan? Aku bersedia menikahi kamu dan menerima kekuranganmu." "Tidak Andra, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini sekarang. Aku butuh uang untuk menyekolahkan adik-adikku di kampung." Wulan melepaskan dekapan Andra dan meraih bajunya lalu mengenakannya kembali. "Katakan padaku, kapan saja jika kamu merubah keputusanmu. Aku akan selalu menunggumu, Wulan." Andra bangkit dari ranjang dan ikut mengenakan pakaiannya. Ia mengecup kening Wulan dengan lembut lalu keluar dari kamar itu. Setelah meninggalkan beberapa lembar uang berwarna merah di dekat Wulan, Wulan menatap kepergian Andra. Hatinya diselimuti dengan kebimbangan. Di satu sisi ia juga mencintai Andra, tapi di sisi lain ia membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya di kampung. Wulan juga sudah mulai muak dengan pekerjaan ini. Ia harus melayani setiap nafsu birahi laki-laki yang memesannya.
Wulan duduk di lantai memeluk lutut. Ia menangis sesegukan, menyumpah serapah atas takdir yang ditulis Tuhan untuk dirinya. Hari demi hari berlalu begitu saja. Ucapan Andra masih terngiang di ingatan Wulan. Hingga pada suatu malam, ketika Andra berada di kamarnya, Wulan larut dalam buayan akan cinta yang ia miliki untuk Andra dan membuatnya lupa meminum obat anti hamil. Begitu pula dengan Andra yang lupa menggunakan pengaman saat menyetubui Wulan. Kejadian itu menyebabkan Wulan mengandung anak Andra. Wulan mencoba memberitahukan Andra atas apa yang terjadi pada dirinya. Alih-alih disuruh menggugurkan, Andra malah ingin menikahi Wulan dan akan menerima bayi itu. Kata-kata Andra berhasil meyakinkan Wulan dan membuat keputusannya bulat untuk berhenti sebagai pekerja seks. "Tante, aku ingin berhenti bekerja di sini. Aku hamil dan akan menikah dengan Andra," ucap Wulan kepada Denok. Denok terdiam mendengar ucapan Wulan. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Perempuan yang menjadi sumber uang baginya itu akan berhenti bekerja dan akan menyebabkan pendapatannya menurun. Bagaimana dengan adikmu di kampung jika kamu berhenti sekarang? Tunggulah beberapa waktu lagi. Paling tidak sampai adikmu yang saat ini kelas 6 SD lulus. Aku juga akan menaikkan gaji kamu. Denok mencoba menahan Wulan. Wulan terdiam. Ia memikirkan ucapan Denok. Adik bungsunya saat ini kelas 6 SD dan beberapa bulan lagi akan menghadapi ujian nasional yang pastinya membutuhkan banyak biaya. "Baik tante, aku akan berhenti setelah adikku tamat sekolah." Wulan terpaksa menunda pemberhentian kerjanya untuk beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan telah berlalu semenjak perjanjian Wulan dengan Denok. Seiring dengan itu pula, kandungan Wulan semakin membesar. Meski adiknya sudah tamat SD beberapa bulan yang lalu, Denok selalu saja mencari-cari alasan agar perempuan itu tidak berhenti bekerja. Tanpa terasa kandungan Wulan sudah mencapai usia kehamilan 7 bulan. Ia semakin sulit untuk melayani setiap laki-laki yang memboking dirinya. Keluhan demi keluhan pelanggan silih berganti terdengar di telinga Denok. Banyak pelanggan yang merasa tidak puas atas layanan ranjang yang diberikan Wulan karena perutnya yang semakin membesar. "Kurang ajar, aku harus melakukan sesuatu," gerutu Denok saat melihat catatan pendapatannya menurun semenjak anak emasnya itu hamil. Denok pergi menghampiri Wulan di kamarnya dan menawarkan perempuan itu untuk mengecek kandungannya. Ucapan Denok yang manis membuat Wulan sulit menolak tawaran yang diberikan kepadanya. Tanpa sepengetahuan Andra, Wulan pergi memeriksa kandungannya yang ditemani oleh Uwi, adik kandung Denok. Saat malam hari ketika hujan rintik-rintik menyapa bumi, Wulan pergi ke rumah dukun yang berada di lereng Gunung Lawu, seperti yang disarankan oleh Denok. Saat tiba di sana, Wulan terkejut ketika seorang dukun bernama Nyi Asi memasukkan tangannya ke lubang sensitifnya dan merokok rahimnya, lalu menarik bayi yang ia kandung secara paksa, membuat tubuh bayi itu terputus menjadi beberapa bagian. Wulan menjerit tanpa suara. Ramuan jamu yang diberikan Nyi Asih membuatnya tidak bisa bergerak dan bersuara, hanya mampu menangis sesegukan saat potongan demi potongan tubuh bayi itu dikeluarkan dari alat vitalnya. Di balik kemudi mobilnya, Uwi nampak gelisah. Terbayang kemarahan kakaknya, Tante Denok, akan dirinya. Entah alasan apa yang akan dia berikan, mengingat Wulan tak pulang serta bersamanya. Dentuman keras menghempaskan tubuh Uwi beberapa saat karena terus melamun hingga tak sadar. Mobilnya menabrak sebuah pohon beringin di tepi jalan. Dirabanya kening yang berdarah akibat serpihan kaca. Uwi mencoba keluar dari himpitan kursi dan kemudi mobil. Dengan tertatih Uwi berjalan menjauhi mobilnya yang nyaris masuk jurang. Hujan rintik-rintik di lereng Gunung Lawu membuat jalanan gelap dan tak nyaman untuk dilalui. Tapi dia harus terus berjalan menyusuri jalanan itu untuk menemukan tumpangan lain. Terdengar suara tawa membahana di antara dahan pohon bambu yang bergoncang diterpa angin.
Uy berlarian tunggang langgang. Sesekali terjatuh dan bangkit lagi. Nafasnya berpacu, langkahnya menderu, diiringi suara angin dan lolongan pilu anjing. Hutan itu terkenal angker. Konon di hutan ini banyak sekali makhluk halus yang usil, mengganggu manusia yang lewat. Sepertinya aku tadi sudah lewat sini. Kenapa bisa sampai di sini lagi? Malam kian larut. Arloji menunjukkan pukul 1 dini hari. Uy makin tersesat di belantara. Tak tahu kemana langkah kaki akan terus membawanya. Sore itu di lereng Gunung Lawu. Lelaki renta berjanggut putih itu berhenti ketika pemandangannya tak biasa ia dapati di batu-batu terjal bersemak belukar. Beberapa ekor burung gagak bising berkoar. Kawanan itu berkumpul membentuk lingkaran, sedang di tengahnya terdapat sosok jasad perempuan memeluk erat sesuatu di dadanya. Petapa tua itu mendekat hingga membuat kawanan gagak itu terbang ke ranting pohon sambil mengintip apa yang akan dilakukan pria tua itu. Duh Cak Ayu, apa yang terjadi padamu? Tak butuh berpikir lama, sang petapa meletakkan kayu bakar di punggungnya. Lalu berganti membopong sosok jasad perempuan beserta bayinya dengan hati-hati menuju gubuknya untuk disempurnakan jasadnya. Setibanya di gubuk, petapa tua yang berjuluk Ki Waluyo itu segera membaringkan jasad perempuan dan bayinya di sebuah ranjang bambu. Bermacam bunga dan wewangian ia siapkan untuk memandikan jenazah yang baru ia temukan agar lekas bisa ia makamkan. Sesaat setelah semua siap dilaksanakan, tiba-tiba saja angin kencang bergemuruh, membuat langkah sang petapa terganggu. Petapa itu mendekapkan tangan lalu bersujud pada Tuhan, memohon agar angin segera reda. Benar saja, tak lama setelah doa dipanjatkan, angin pun sirna. Hingga tiba pada saat akan dilakukan guyuran pertama pada jasad perempuan itu, mendadak terjatuh ke bumi. Sang petapa kembali meraih jasad itu untuk dimandikan. Namun kedua kali pun tetap sama. Air bertaburan bunga yang ia guyurkan tak sedikit pun membasahi jasad tersebut. Untuk ketiga kalinya hal sama kembali terjadi. Wadah berisi air untuk memandikan jenazah itu pecah, membuat sang petapa mundur dan bermunajat. Dok Cak Ayu, aku hanya ingin memandikan jasadmu agar sempurna perjalananmu. Namun jika ada urusan yang belum selesai di kehidupanmu, maka tuntaskanlah. Bisik Ki Waluyo pada telinga jasad perempuan di depannya. Jasad perempuan yang telah kaku bereaksi perlahan. Jemarinya bergerak, matanya terbuka, lalu duduk sambil tetap menggendong bayinya yang sama telah binasa di hadapan sang petapa. Ki Waluyo memegang kening jasad Wulan. Mulutnya komat kamit melafalkan mantra dan menaruh sebuah paku perak di antara kepala Wulan. Beriringan dengan itu jasad Wulan tegak berdiri, sorot matanya tajam menatap seisi ruangan di gubuk sang petapa. Uy, tunggu pembalasanku. Kepala jasad Wulan bergidik lalu melayang, membumbung terbang dan hilang di antara dahan bambu diiringi hembusan angin kencang. Di sebuah batu besar, Uy duduk setengah berbaring. Bajunya compang-camping, meski baru tersesat di hutan itu sekitar 2 hari. Beberapa buah-buahan tampak ia kunyah sebagai pengganjal perut yang lapar. Wajah sayunya, tatapan kosong, ia tahu sulit rasanya kembali. Dan kini dia pasrah jika tak pernah kembali ke kota. Mas Uy, sebuah suara berkumandang menyebut namanya. Ketika itu pula Uy bangkit dan berdiri memperhatikan dari mana arah suara. Wulan, syukurlah kita ketemu di sini. Ayo kita pulang. Aku yakin Tante Denok akan senang dengan kedatangan kita. Ujarnya riang sambil berjalan menghampiri Wulan yang duduk di sebuah dahan pohon yang tumbang sambil menyisir rambutnya yang terurai dengan jari. Wulan menoleh, memutar kepalanya 360 derajat hingga wajahnya tetap menatap tajam pada Uy. Wajah Wulan menghitam
lidah terjulur panjang, dan wajah menyeringai. Uy kaget lalu mundur, menyadari sesuatu yang janggal terjadi. Belum jauh dia berlalu, tiba saja dari pangkuan Wulan meloncat. Sesosok mirip bayi berwarna merah darah, dengan kuku tajam melesat bagai angin dan duduk di antara dua bahu dan kepala Uy. Aroma busuk tercium tak tertahankan, juga ratusan belatung bercampur nanah yang keluar dari tubuh sang bayi merah itu membuat Uy panik dan teramat ketakutan. Terus berlari hingga tanpa dia ketahui terjerembab pada jurang yang tertutup semak belukar. Tubuh Uy terhempas dengan posisi kepala membentur batu cadas di bawah jurang. Matanya masih terbuka ketika melihat sosok Wulan terbang, melayang dengan tawa lepas. Nafasnya tersenggal, tak ada sepatah kata terucap. Sesaat mata mendelik diiringi jeritan pilu. Akhirnya Uy pun tewas. Hari sudah menjelang malam. Andra duduk diam di sebuah kursi di dalam kamar menghadap ke jendela. Ia melihat daun kering yang bergugur kala angin meniup dahan yang lemah. Wulan, kamu di mana? Sudah 2 hari Andra tidak mendapat kabar dari Wulan. Meski berkali ia mencoba mencari di klub malam atau di daerah lokalisasi, namun sosok Wulan tidak juga ia jumpai. Wulan menghilang begitu saja tanpa kabar. Begitu pula dengan Denok. Semenjak Wulan menghilang, Denok menjadi sukar untuk ditemui, seolah menghindari Andra. Suara pintu depan diketuk dari luar. Andra beranjak dari tempat duduknya menuju ruang tamu untuk melihat siapa yang datang. Saat pintu dibuka, berdiri seorang perempuan membelakangi Andra dengan rambut terurai sebatas pinggang. Wulan, ucap Andra yang mengenali perempuan yang membelakanginya. Wulan menoleh ke belakang melihat Andra yang berdiri di pintu masuk. Wajah cantiknya tersenyum sambil menggendong seorang bayi di tangannya. Wulan mendekati Andra lalu memeluknya erat. Aku rindu kamu, Andra. Bisik Wulan di telinga Andra. Andra membalas pelukan Wulan dengan erat. Rindu yang selama ini ia tahan tertumpah ruah melihat kehadiran sang kekasih. Kamu kemana saja? Aku juga rindu kamu, Wulan. Ini bayi siapa? Ini anak kita. Andra menatap seorang bayi laki-laki yang tampan, berbalut bedong sambil tersenyum. Ia langsung mengambil alih, menggendong bayi tersebut dari Wulan dan mengajak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan suasana terasa lebih mencekam. Tangan Wulan yang Andra genggam terasa sangat dingin, seperti menyentuh es. Andra menatap wajah Wulan yang tampak pucat. Bibir Wulan membiru dan pandangan matanya sayu. Andra, dingin, ucap Wulan sambil menggigil kedinginan. Kamu sakit sayang, tunggu bentar, aku ambilkan selimut dulu. Tolong aku, Andra, tolong. Ucap Wulan merintih dalam kondisi menggigil memegang lengan Andra. Iya sayang, kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau ambilin kamu selimut dulu. Andra melepas pegangan Wulan di lengannya dan bergegas menuju kamar untuk mengambil selimut. Sekelebat bayangan terasa melintas di belakangnya. Bersamaan dengan itu pula, angin berembus makin kencang, diiringi suara petir dan derai hujan yang mulai lebat. Andra tak menghiraukan itu. Ia dengan cepat masuk ke kamar, mengambil selimut untuk Wulan, dan segera kembali ke ruang depan. Wulan, Wulan! Andra berteriak saat ia tidak melihat Wulan bersama anaknya lagi yang tadi berbaring di sofa ruang depan. Mata Andra menyapu ke setiap sudut ruangan, mencari perempuan yang ia cintai. Tapi retinanya tetap tidak menangkap kehadiran Wulan lagi. Tiba-tiba Andra mendengar suara air menetes, dan tidak lama kemudian tercium bau amis darah yang menyeruak menusuk hidung. Bulu kuduk Andra bergidik ngeri saat melihat lantai tempat ia berdiri sudah digenangi oleh air berwarna merah darah. Andra. Di tengah suasana yang mencekam, Andra mendengar suara memanggil namanya. Matanya kembali melirik setiap sudut ruangan, mencari sumber suara yang samar ia dengar.
terhalang oleh suara keras tetesan air hujan menghempas bumi. "Tolong aku, Andra." Tiba-tiba muncul sosok perempuan berwajah hancur yang dipenuhi darah menggendong seorang bayi di tangannya, menangis merintih kesakitan. Mata Andra membelalak melihat sosok yang ada di depannya. Ia melangkah mundur saat sosok itu semakin mendekat. Jangan mendekat!" teriak Andra yang diiringi oleh keringat yang bercucuran. Sosok itu semakin mendekati Andra yang terus melangkah mundur sambil terus berucap kata tolong dari bibirnya. Saat tangan sosok itu hampir menyentuh Andra, tiba-tiba saja Andra berteriak kencang dan membuka matanya. "Astagfirullahaladzim, aku tertidur." Andra mengelus dada saat mendapati dirinya tertidur menghadap jendela yang masih terbuka. Ia merasakan mimpi yang aneh sampai membuat nafasnya menderu cepat dan baju basah oleh keringat. Apa ini? Kening Andra berkerut saat menyadari ada sebuah tulisan di balik foto Wulan yang tadi ia pegang dengan bertuliskan kata tolong. Andra terdiam memandangi tulisan di foto itu. Ia teringat akan sosok yang ditemuinya di mimpi tadi yang selalu berucap kata tolong. Apa mungkin Wulan berada dalam bahaya? Pikiran Andra berkecamuk tidak karuan. Di tempat yang berbeda, Denok tampak gelisah memikirkan Uwi dan Wulan yang sudah 2 hari tidak ada kabar berita. Hari semakin larut, tapi Denok masih menunggu kabar dari adiknya, Uwi. Tidak hanya adik dari Denok, tapi dia juga orang kepercayaan Denok yang banyak membantu selama klub malam ini berdiri. Kemana Uwi? Ini tidak seperti biasanya dia begini, gumam Denok yang semakin khawatir. Uwi sudah biasa pergi ke lereng Gunung Lawu menemani anak buah Denok yang kebobolan atau kecolongan atas melayani pelanggan mereka. Dalam sebulan bukan sekali atau 2 kali Uwi pergi menemui Nyi Asih, melainkan hampir setiap minggu. Mustahil jika Uwi dan Wulan tersesat dalam perjalanan menuju ke sana. "Tante Denok." Denok menoleh ke belakang saat samar-samar ia mendengar suara seorang memanggil namanya. Di tengah hujan yang lebat membuat pendengaran sedikit terganggu. Denok yang duduk di atas ranjang di dalam kamar itu tidak terlalu menghiraukan suara yang menjerit memanggil namanya. Angin berembus kencang, meniup korden. Pintu bergerak-gerak dan membuat Denok dapat melihat keluar melalui kaca jendela yang sedikit terbuka, dibantu oleh sinar kilat dan diikuti oleh suara yang bergemuruh. Dalam waktu sepersekian detik sambaran kilat, Denok melihat sekelebat wajah Wulan yang penuh darah menatap tajam ke arahnya. "Ya Tuhan!" ucap Denok kaget dan spontan menutup korden dengan cepat. Nafasnya mendadak tersenggal tidak beraturan dan diiringi ritme jantung dalam frekuensi yang begitu cepat. Dengan tangan yang gemetar, Denok kembali menyingkap korden jendela untuk melihat sekali lagi dan memastikan yang tadi ia lihat. Denok melepas nafas lega saat tidak ada siapa-siapa di luar sana. Pembunuh! Tiba-tiba wajah Wulan muncul tepat di depan muka Denok yang sontak membuatnya jatuh terduduk di atas lantai dengan wajah pucat pasi. "Pembunuh!" teriak Wulan dengan tatapan yang tajam, penuh dendam yang perlahan mendekati Denok. Tubuh Denok bergetar hebat tanpa mampu berbuat apa-apa. Jantungnya semakin berpacu cepat melihat Wulan yang semakin dekat. Tiba-tiba saja pandangan Denok kabur dan akhirnya ia tergeletak pingsan tak berdaya di atas lantai. Denok terbangun dari pingsan, bibirnya terkatup tanpa suara. Dia mencoba berdiri meski beberapa bagian tubuhnya terasa nyeri. Baru saja dia melihat sesosok hantu menyeramkan dan mungkin kali ini pertama kali dia bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Bulu kuduknya berdiri, hidungnya masih mengendus aroma kembang di sekitar ruangan. Seolah dia berdiri di antara alam nyata dan mimpi yang teramat buruk. Sepertinya
aku tadi melihat Wulan. Denok tak memahami apa yang terjadi. Uwi dan Wulan seolah hilang bersamaan. Pikirannya berkecamuk menduga apa yang terjadi di antara mereka, hingga mengira bahwa Uwi telah melarikan Wulan, ataukah ada hal lain terjadi di luar sana. Telepon berdering. Denok yang baru saja terbangun setengah mengantuk mencoba meraih gagang telepon di samping ranjangnya. Selamat siang, kami dari tim forensik hendak mengkonfirmasi terkait temuan mayat di lereng Gunung Lawu. Adakah kaitannya dengan saudari Denok? Mohon kerjasamanya agar mayat tersebut segera teridentifikasi. Karena mayat tersebut ditemukan tak jauh dari mobil yang terdaftar atas nama saudari. Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Rasa kantuk yang melanda seolah sirna seketika. Sesegera mungkin Denok berganti pakaian dan menuju kantor polisi untuk memeriksa mayat yang mereka temukan. Pak, saya tak mengenali mayat ini. Memang betul ini mobil saya, tapi tak ada anggota kami yang hilang. Hanya saja saya ingat mobil saya berada di salah satu bengkel sebelum kejadian ini. Denok mencoba berkelit. Meski ia tahu benar dari ciri-ciri si mayat yang sudah tak dikenali itu adalah Uwi. Namun ia enggan jika polisi mengetahui bisnisnya yang lain selain seorang mucikari. Wulan bukanlah satu-satunya pekerja yang ia paksa untuk aborsi agar bisnisnya menjadi mulus. Denok masih termangu di sisi mayat yang ditutup kain putih itu. Denok kaget dan sontak berteriak ketika jemari sang mayat menyentuh tangannya. Dua orang polisi yang berdiri di sisi Denok pun turut kaget mendengar jeritan Denok. Bulu kuduk Denok meremang. Perasaan was-was tiba saja muncul, membuat perempuan itu bercucuran keringat dingin. Bu, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, segeralah melapor agar bisa kami tindak lanjuti. Sekarang ibu boleh pulang, ucap petugas dengan ramah sambil mempersilahkan Denok keluar. Di sebuah ruangan bercahaya temaram, kerlap-kerlip lampu disko dan dentuman musik yang keras. Seorang perempuan muda melenggak-lenggok dan menari. Denok duduk di sudut ruangan, matanya menyapu ke segala penjuru, hingga tampak olehnya seorang pria yang ia kenali. Denok berdiri dan mendekati pria itu sambil mencepit sebatang rokok di jemarinya. Hai Andra, lama tak kemari, ayo tante siapkan sesuatu yang spesial untukmu, ucap Denok genit. Pria itu hanya diam, pandangannya seolah mencari seseorang di antara beberapa wanita seksi berpakaian hampir terbuka. Tante, di mana Wulan? Oh, dia mungkin sedang bepergian atau ada keperluan di luar. Coba tanyakan saja pada Lili. Setelah pertunjukan selesai, Denok memberi kode pada Lili untuk menemani tamu spesial itu. Andra sengaja memesan sebuah kamar dan minta ditemani oleh Lili agar ia tahu apa yang terjadi dengan Wulan. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Wulan, Lili? Ucap Andra tanpa basa-basi. Sebenarnya aku enggan mengatakan, tapi aku tak ingin Mas Andra terus merasa penasaran tentang keberadaan Wulan. Dia dan Uwi telah pergi dari tempat ini. Aku dengar Uwi ingin menikahinya. Lili berbisik dan mendekap Andra dari belakang. Tampak wajah Andra memerah dan berdiri melepaskan pelukan Lili. Tidak mungkin, mustahil. Andra mengepalkan tangan dan menghempaskan tijunya pada dinding kamar. Lili terus merayu agar Andra melupakan Wulan. Pancuran air shower membasahi tubuh Lili. Perempuan muda itu meratakan busa sabun wangi di sekujur tubuhnya. Sepertinya air itu terasa segar setelah lelah bekerja di klub. Lili meraba rambutnya yang terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tersangkut di antara jemari. Apa ini? Lili mencium jemarinya, merasakan aroma tak sedap di sela-sela jari, karena matanya masih terpejam akibat sampo yang ia gunakan. Bleh. Lili terjatuh dan muntah hebat ketika ia membuka mata, mendapati puluhan belatung bertebaran di kepala dan jemarinya. Darah, ini darah. Lili mundur melihat guyuran air shower berwarna merah
dengan aroma anyir menyengat penciuman. "Lili, kenapa kamu memakai kamarku, Lili?" Sebuah suara serak dan berat terdengar jelas di telinga seperti berbisik. Lili melotot memandang cermin di mana sesosok perempuan berwajah hitam penuh darah berdiri tepat di belakangnya. "Kenapa kamu berdusta, Lili? Kenapa kamu berkhianat padaku?" Bayangan di balik cermin berbicara lantang. Jemarinya yang hitam dan berkuku panjang seolah keluar dari cermin dan mencengkram erat leher Lili. Sesaat kemudian sosok Wulan telah berdiri di hadapannya. Lidahnya terjulur, kepalanya miring, dan sorot mata tajam membuat Lili seolah beku. Jangan bunuh aku, jangan Wulan!" Lili histeris menjambak rambutnya lalu terkulai lemas di sudut kamar mandi. Pintu kamar mandi didobrak. Om Farel segera memapah tubuh Lili yang pucat bagi mayat. Niat untuk menikmati tubuh indah Lili pun diurungkan. Lili terduduk di atas kursi di sudut ruang kamar yang gelap dalam keadaan gemetar. Seluruh tubuhnya dingin dan basah oleh keringat. Bayangan Wulan tidak pernah lepas dari pelupuk matanya, dimanapun ia berada, dan membuat Lili merasa terganggu. "Iya, aku harus menemui Andra. Aku harus memberitahukan semuanya tentang Wulan yang selama ini disembunyikan oleh Tante Denok." Lili bangun dari tempat duduknya, meraih sebuah sweater yang ia gantungkan di dinding kamar, lalu membuka pintu kamar menuju rumah Andra. Sesampainya di rumah Andra, baru sebentar pintu ia ketuk. Dari dalam sudah terdengar derap langkah kaki mendekati pintu. Andra keluar dengan wajah yang berantakan dan pakaian yang awut-awutan. Ada yang mau aku omongin," ucap Lili dengan terbata. Tampak sekali ia gugup. Lili langsung menceritakan semuanya kepada Andra. Berawal dari ketidaksengajaannya mendengar pembicaraan Denok dan Uwi yang akan menjebak Wulan untuk menggugurkan kandungannya dengan Nyi Asih yang berada di lereng Gunung Lawu, sampai dengan gosip yang ia terima dari mulut ke mulut tentang panggilan polisi untuk Denok terkait mobil miliknya ditemukan kecelakaan di lereng gunung yang sama bersama dengan seorang mayat laki-laki yang tidak dikenali. Lili sengaja diam dan tidak membeberkan masalah ini karena dengan menghilangnya Wulan akan menguntungkan posisinya di klub malam itu. Lili dan Wulan selalu bersaing menjadi primadona di klub tersebut, tapi sialnya Wulan selalu saja mengungguli Lili. Andra terdiam mendengar cerita yang disampaikan oleh Lili. Ia tidak tahu bahwa kejadiannya akan menjadi serumit ini. Bagaimana dengan Wulan? Apa ada kabar tentangnya? Entahlah. Kalau dugaanku tidak salah, Wulan sudah meninggal. Entah ketika dalam proses pengguguran kandungannya yang sudah berusia 7 bulan itu, atau ikut dalam kecelakaan yang dialami oleh Uwi. Bermodalkan informasi dari Lili, Andra segera menemui polisi yang menangani kasus kecelakaan yang diduga mayat Uwi itu. Ia menanyakan tentang mayat perempuan yang barangkali juga ditemukan di tempat yang sama. "Maaf Pak, kami hanya menemukan satu mayat di lokasi kecelakaan itu. Tidak ada mayat perempuan seperti ciri-ciri yang Bapak sebutkan," ucap seorang petugas polisi yang menjawab pertanyaan Andra. Di tempat yang berbeda, Denok berada di kamarnya dan bersiap untuk mandi. Penyelidikan yang terjadi terhadap dirinya membuat Denok semakin stres dengan kondisi yang semakin runyam. Ia tidak menduga bahwa kejadian ini akan menjadi sebesar ini. Adiknya meninggal tanpa sebab yang jelas, meski polisi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan biasa. Sedangkan Wulan tidak tahu kabar beritanya sampai sekarang. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Tiba-tiba saja Denok kaget melihat bayangannya yang berada di dalam cermin tersenyum menatap tajam ke arahnya. Berkali-kali Denok mengelap cermin yang berembun itu, tapi bayangan itu tetap tersenyum dan tidak mengikuti gerak yang ia lakukan. Suara tawa melengking terdengar memekakan telinga. Denok mundur ke belakang
dari kaca yang masih menatapnya tajam tak berkedip. Tiba-tiba saja muncul sebuah tulisan dari kaca tersebut, seperti ditulis dengan darah segar. "Kamu pembunuh." Sebuah botol sampo dilemparkan Denok ke kaca setelah ia membaca tulisan yang membuat jantungnya berdetak kencang tak karuan. Nafas Denok mulai tersenggal. Ia menatap sekeliling ruangan kamar mandi dan menatap ketakutan. "Pembunuh!" Tiba-tiba sesosok makhluk berbaju putih penuh darah keluar dari kaca yang pecah. Darah segar mengalir dari selangkangan perempuan itu dan terus mengucur pada kedua kakinya. Mata penuh dendam menatap Denok yang sudah ketakutan. "Kenapa? Kenapa kau membunuh aku dan bayiku, Denok? Apa salah anakku hingga kau rampas ia dengan paksa dari rahimku?" Wulan menangis mengeluarkan air mata darah yang perlahan berjalan mendekati posisi Denok yang masih terdiam. "Apa karena aku seorang pelacur sehingga tidak pantas menjadi seorang ibu? Kau tahu, saat sebuah tangan masuk ke dalam kedua selangkanganku dan merogoh rahimku yang membuatku merasakan sakit teramat sangat hingga merobek alat vitalku dan membuat darahku keluar bercucuran. Luka itu masih bisa kutahan, tapi ketika bayiku yang baru akan merasakan hidup harus dipaksa keluar sehingga membuat tubuhnya terputus di hadapanku. Sedangkan aku sebagai seorang ibu tak berdaya melindunginya. Sungguh membuat hatiku teriris." Wajah Wulan berubah sendu dan seperti menyimpan kepiluan yang tidak mampu ia ungkapkan. Denok terdiam mendengar ucapan Wulan. Ia terus melangkah mundur, menghindari Wulan yang semakin mendekat ke arahnya. Tapi langkah kakinya terhenti ketika menyadari tubuhnya sudah mentok pada dinding kamar mandi. "Kau harus mati." Mata Wulan kembali menatap penuh kengerian dan dengan cepat tangannya mencekik leher Denok. Ampuni aku, Wulan." Tubuh Denok dibanting Wulan, menghempas dinding. Amarah dan dendam benar-benar telah menguasai dirinya. Kemarahan seorang ibu yang kehilangan anaknya ia lampiaskan kepada Denok yang menjadi dalang penyebab luka yang ia terima. "Mati kau!" "Hentikan, Wulan!" teriak Andra yang tiba-tiba datang masuk ke dalam kamar Denok dan membuat gerakan tangan Wulan untuk membunuh Denok terhenti. "Aku tahu kamu orang yang baik. Aku mohon, jangan biarkan diri kamu menjadi seorang pembunuh." Andra mendekati Wulan tanpa rasa takut. Wajah Wulan yang mengerikan berubah menjadi seperti biasa. Meski pucat, tapi wajahnya terlihat cantik dengan tatapan yang lembut. "Ikhlaskan semuanya, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan pastikan Denok mendapat balasan yang setimpal." Perlahan tubuh Wulan memudar dan menghilang dari dekapan Andra. Andra menangis segugan. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang ia cintai benar-benar telah meninggal, membawa calon bayi yang ia kandung. Pintu diketuk dengan keras, sepertinya seseorang berusaha masuk. Lili tertegun, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia berdiri menahan nafas. Sebuah kepulan asap hitam muncul dari bawah pintu, membumbung hingga memenuhi langit-langit kamar. Kepulan asap hitam itu perlahan memudar, berganti sesosok perempuan yang ia kenal sebagai Wulan, lengkap dengan seorang bayi mungil dalam dekapannya. Lili mundur beberapa langkah hingga tersudut di lemari di belakangnya. "Wulan, kenapa kamu terus mengikutiku?" Hantu Wulan terus mendekati Lili yang hampir mati ketakutan. Tangan Wulan berusaha menyentuh perut Lili yang tak tertutup pakaian. Usapan tangan Wulan terasa dingin di perutnya. Masih dengan nafas tertahan, Lili memberanikan diri untuk berbicara. "Katakan, Wulan, katakan." Lili mulai tak tahan dan mencoba melawan rasa takutnya. Usapan tangan Wulan pada perut Lili semakin terasa dingin
Bersamaan dengan itu, bayangan Wulan pun menghilang, berganti aroma wangi semerbak memenuhi ruangan. Lili menangis terseduh. Ia terduduk di balik pintu. Masih ia rasakan tangan dingin Wulan membuka tabir mata batin Lili untuk melihat apa yang dilakukan Uwi, Tante Deno, dan Nyi Asi. Lili menggigil membayangkan betapa sakitnya saat tangan Nyi Asi sang dukun aborsi menyeruak ke rahim Wulan, lalu mencabik janin merah tak berdosa itu bagai katak yang hendak dimasak. Lili berdiri, matanya memerah. Ia coba hapus amarah yang ia rasakan atas perlakuan Nyi Asi pada Wulan. Perempuan penuh dosa itu berjalan kontai menuju kamar mandi. Sebuah langkah pasti ia tekadkan untuk mengambil wudhu dan bermunajat pada Tuhannya. Lili menangis sesegukan, merenungi tiap dosa dalam hidupnya, memohon ampunan Sang Pencipta. Bibir tipis Lili tak henti mengucapkan kalimat-kalimat suci hingga tanpa sadar ia tergeletak di antara sajadah yang ia kenakan. Malam itu ia lalui tidur dengan lelap tanpa mimpi buruk yang selama ini selalu mengusiknya, menjalani kehidupan sebagai perempuan malam. Mari kita cari jasad Wulan. Mungkin pihak yang berwajib juga kesulitan, mengingat medan itu terlalu sulit dijangkau, ucap Lili memutus keheningan. Andra yang sedari tadi hanya diam, kini memandang Lili dengan sorot mata penuh harap. Apa kamu serius? Tanya Andra pada Lili. Tanpa ia sadari, tangannya meremas erat jemari Lili. Malam itu Lili sengaja mendatangi Andra terkait semua hal-hal di luar nalar yang sering ia alami. Ada rasa bersalah bersemayam di hatinya tentang nasib teman seprofesinya yang mati tanpa tahu di mana kuburnya. Lili dan Andra sepakat untuk mencari keberadaan Wulan, berbekal informasi singkat tentang seorang dukun aborsi langganan Denok. Andra dan Lili berangkat menuju lereng Gunung Lawu setelah azan subuh berkumandang. Dengan berbekal seadanya, mereka membulatkan tekad untuk mencari keberadaan jasad Wulan. Aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu, ucap Lili mantap pada Andra. Andra hanya menghela nafas panjang sambil meremas jemari Lili yang memeluk tubuh dari belakang saat mengendarai sepeda motor. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki setelah motor yang mereka kendarai tak mampu menerobos medan berbatu dan tebing curam menuju lereng Lawu. Bahkan beberapa kali Andra dan Lili harus menghindari semak belukar di tepi jurang. Setelah 3 jam pendakian, Andra dan Lili berhenti untuk beristirahat. Mereka tak tahu arah mana yang hendak mereka tuju. Lili berdiri di atas sebuah batu besar, menatap hamparan pohon jati dan beringin di bawah bukit. Wulan! Rasa lelah dan letih membuat Lili hampir frustasi. Bahkan di saat benar-benar butuh petunjuk, ia berharap sosok Wulan muncul menuntunnya. Malam pun tiba menyelimuti Gunung Lawu. Lili berbaring di atas matras yang telah disiapkan Andra, tepat di depan api unggun yang cukup menghangatkan tubuh mereka. Saking lelahnya menempuh perjalanan membuat mereka mudah tertidur. Lili terbangun oleh indranya yang menangkap tangis bayi di tengah belantara. Rasa penasaran membuatnya berjalan menjauh dari tenda di mana Andra masih tertidur pulas. Lili terus berjalan menerobos pekat malam tanpa sinar rembulan, mengikuti suara tangis bayi yang ia dengar. Wulan, jangan sedih, aku akan menjemputmu. Lili tiba-tiba saja menjerit ketika ia sadari menginjak pada semak yang menutup jurang. Beruntung tangan kekar Andra berhasil meraihnya hingga Lili selamat. Hampir saja, lain kali hati-hati kalau berjalan di tempat gelap seperti ini. Lili tidak memperhatikan ucapan Andra. Ia tampak sibuk mengarahkan senter ke dasar jurang, seperti ada sesuatu yang ia lihat di bawah sana. Andra, lihat itu. Lili menunjuk sesuatu yang tersangkut di antara ranting-ranting pohon di dinding tebing jurang. Tunggu sebentar. Andra mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk meraih kain yang tersangkut di tebing jurang.
Ayo Ndra, sedikit lagi. Geser ke kiri dikit. Iya di situ, tarik. Saat kayu Andra ditarik, ia meraih kain yang ia dapatkan tadi. Tampak jelas sebuah kain yang dipenuhi oleh bercak darah yang sudah mengering. Ini robekan baju Wulan. Kamu yakin? Apa jangan-jangan tubuh Wulan berada di bawah jurang itu, Ndra? Bisa jadi kita harus mencapai dasar jurang itu segera setelah matahari terbit. Sekarang lebih baik kita istirahat dulu. Malam terasa semakin larut. Suasana di lereng gunung menambah hawa dingin hingga terasa menusuk tulang. Andra dan Lili memulai perjalanan dan mencari jalan alternatif agar mereka bisa mencapai dasar jurang dengan segera. Setelah berpikir sejenak, Andra menemukan cara mencapai dasar tanpa harus mencari jalan keliling yang akan menghabiskan waktu. Hutan di lereng Gunung Lawu yang rimbun dan masih asri membuat Andra tidak kesulitan mencari akar rotan. Baru selang beberapa menit saja, Andra sudah berhasil membawa beberapa akar rotan kembali ke pinggir jurang. Andra dengan cekatan mengikat akar rotan pada sebuah pohon yang besar, lalu menariknya sampai ke pinggir jurang. Ikuti aku. Andra melompat ke dalam jurang dengan berpegang pada akar rotan yang sudah ia siapkan. Akhirnya mereka sudah sampai di dasar jurang. Hutan di bawah jurang lebih rindang dan lembab. Andra memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Matanya menyisir setiap sudut yang terjangkau oleh penglihatan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda tubuh Wulan berada di sini. Sabar, kita coba jalan dulu, siapa tahu ada petunjuk. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba langkah kaki mereka berhenti ketika melihat sebuah gubuk tua berdiri di tengah hutan. Siapa yang tinggal di tengah hutan seperti ini? Andra dan Lili menatap heran sebuah gubuk dengan halaman cukup luas. Tampak di halaman samping tumbuh bunga kamboja dan melati, seolah menjadi pagar bagi gubuk bambu itu. Semilir angin bukit begitu sejuk, ditambah pemandangan gubuk sederhana yang menenteramkan hati mereka. Tepat berada di sisi lainnya, terdapat pancuran air terjun mengucur dari bambu yang dibentuk menyerupai pipa. Sedangkan air bersumber dari mata air sungai di tepi jurang. Permisi. Assalamualaikum. Sekian menit mereka menunggu, tak jua mendapat jawaban dari penghuninya. Andra memutuskan berjalan menuju pancuran air untuk sekedar minum, karena dahaga sudah tak tertahan. Begitu juga Lili dengan rakusnya meneguk kucuran air yang begitu jernih itu. Sekian hari kita berada di hutan, baru kali ini aku merasakan kedamaian. Aku akan sholat, mau ikut? Ucap Andra disusul anggukan kepala Lili sambil menarik sebuah kain yang berada di sisi gubuk untuk digunakan sebagai mukena. Andra dan Lili melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat, Andra dibuat terkejut ketika ia sadari seorang kakek tua berjubah hitam dan berjanggut putih berada di belakangnya, turut menjadi makmumnya. Andra memandang kakek tua yang tengah khusyuk berdoa hingga pria tua itu selesai. Andra menghampiri dan mencium tangan kakek tua tersebut. Entah kenapa wajah kakek tua itu begitu terasa damai dan memancarkan aura yang kuat. Maaf kakek, kami telah lancang berada di sini tanpa izin. Perkenalan singkat telah terjadi. Sang kakek mempersilahkan tamunya untuk masuk ke gubuknya. Andra dan Lili pun menceritakan maksud dan tujuannya datang ke hutan Gunung Lawu. Sang kakek hanya manggut-manggut, lalu berdiri diikuti Andra dan Lili menuju ruang lain di gubuk itu. Wulan, pekik Andra tak kalah tirai ruangan disibakkan. Tampak tubuh Wulan terbaring di atas sebuah dipan bambu. Wajah Wulan tetap ayu dan berbau harum semerbak memenuhi ruangan itu. Andra tak bisa menahan kerinduannya dengan memeluk tubuh Wulan yang telah tak bernyawa. Tangisannya pecah sesekukan. Beberapa saat Andra meratapi kekasihnya itu. Ia segera mundur dan bertanya pada sang kakek tentang apa yang terjadi pada Wulan.
Aku menemukannya di tepi jurang. Aku merawat jenazah ini hingga aku bisa menyempurnakannya untuk dikebumikan kemudian hari. Tapi sepertinya sesuatu yang menaungi jenazah ini masih memiliki urusan yang belum selesai. Jenazah ini sama sekali tak membusuk, hampir sebulan berada di sini. Ujar kakek yang berjuluk Ki Waluyo, sang petapa. Anak ini telah syahid, arwahnya sudah tenang. Namun jin korin pendampingnya lah yang berulah menghantui kalian hingga berada di tempat ini. Lanjut Ki Waluyo sambil mengelus selembut jenazah Wulan layaknya anak kandungnya. Lili yang mendekati tubuh Wulan lalu sebagai bentuk rasa simpati perlahan meraih jemari tangan Wulan. Seketika itu juga tubuh Lili terhempas ke belakang. Lili mencoba bangkit, namun sekali lagi sebuah hempasan keras mendorongnya jatuh. Terasa nyeri pada bagian sendi juga sesak nafas di dada membuat Lili meronta bagi orang kesurupan. Lili, Andra mencoba memapah Lili, namun sama halnya dengan Lili. Tubuh Andra terhempas dan bergetar hebat. Matanya mendelik seakan tercekik. Ki Waluyo mendekati dua orang tersebut sambil bersemedi dan mengucapkan doa hingga Andra dan Lili dapat dikendalikan. Pergilah dari sini, Jabang Kelana. Ki Waluyo menghentakkan kaki ke bumi lalu mengusap kening Andra dan Lili sambil meminumkan air putih. Andra dan Lili masih terkulai lemas, menahan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Apa itu, Ki? Ucap Andra terbata. Dia Jabang Kelana, siluman pengikut Nyi Asih yang berdiam di sisi barat gunung ini. Dia hendak mencelakai kalian berdua dan tak ingin jasad Wulan ini dikuburkan. Nyi Asih. Lili mencoba berbicara meski sambil memegang erat dadanya. Ya, Nyi Asih, perempuan jahat yang telah hidup lebih dari 100 tahun dengan menjadi pengabdi iblis. Perempuan itu menjual jiwa janin hasil aborsi kepada manusia durjana lainnya sebagai pesugihan. Jawab Ki Waluyo sedikit memberi pemahaman pada Lili dan Andra meski terdengar tak masuk akal. Malam ini Andra dan Lili tak melanjutkan perjalanan. Ki Waluyo meminta agar mereka berdua untuk singgah beberapa hari di gubuknya hingga kondisi fisik Andra kembali pulih. Sejak kejadian tadi dada Andra tampak memar dan membiru hingga ia hanya bisa terbaring lemah. Berbeda dengan Lili yang sebenarnya mendapat serangan lebih kuat dari iblis berjuluk Jabang Kelana. Namun ia lebih cepat pulih tanpa membekas sedikit pun. Bertahanlah Andra, kita pasti selamat dan membawa jasad Wulan pulang untuk dikebumikan. Ucap Lili lembut sembari memasang beberapa kain yang berfungsi sebagai perban. Malam hari di rumah Ki Waluyo terasa begitu damai. Sebuah gubuk di tengah hutan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kesibukan pekerjaan membuat pikiran sedikit lebih tenang. Setelah mendengar cerita dan nasihat dari beliau, Andra tampak lebih ikhlas menerima kenyataan bahwa Wulan telah pergi meninggalkannya selama-lamanya. Cinta yang tersemat pada gadis itu dibawanya pergi bersama buah hati yang belum sempat ia lahirkan. Beristirahatlah dengan tenang Wulan. Izinkan aku menguburkan jasadmu esok pagi agar aku bisa menyempurnakan perjalananmu menuju Sang Pencipta. Ucap Andra lirih di telinga Wulan yang terbujur kaku sambil sesekali ia menyeka air mata yang terjatuh. Saat Andra akan bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba angin bertiup kencang dan sontak membuat semua obor di dalam rumah mati seketika. Ruangan menjadi gelap total. Andra menatap sekeliling, memandangi keberadaan Lili dan Ki Waluyo di tengah kegelapan. Tapi bayang-bayang mereka tidak tampak oleh Andra. Angin bertiup makin kencang, menggerak-gerakkan jendela sehingga menghasilkan bunyi dentuman yang keras. Lili, Ki Waluyo. Andra berdiri meraba-raba dinding mencari jalan keluar. Andra mencoba menepis rasa khawatirnya dan kembali berjalan meraba dinding gubuk. Mata Andra menyapu, menatap sekeliling, memandangi tempat yang asing baginya.
Ia tidak bisa menatap ke arah lebih jauh karena pandangan matanya terhalangi oleh gelap. Andra. Bulu kuduk Andra bergidik ngeri seketika saat ada suara bisikan yang muncul di belakang tengkuk. Bersamaan dengan itu pula, ada hembusan angin yang begitu dingin menerpa tubuh Andra. Andra menoleh ke belakang mencari sumber suara. Ia melihat seorang perempuan yang begitu ia kenali sudah berdiri di sana dengan wajah sayu dan berderai air mata. Tolong aku, Andra. Wulan, bantu aku, Andra. Jiwaku masih ditahan oleh Nyi Asih. Aku tidak bisa kembali ke nirwana dan beristirahat dengan tenang. Apa maksudmu, Wulan? Aku tidak mengerti. Pertanyaan Andra tidak dijawab oleh Wulan. Roh perempuan itu perlahan memburam, lalu hilang bagi asap yang terbawa oleh angin. Wulan! Andra berteriak sambil mencari-cari keberadaan Wulan yang sudah menghilang. Andra terduduk lesu di lantai menyaksikan tubuh Wulan yang menghilang tepat di depan matanya. Andra menyeka air mata dan mencari sumber suara yang sangat jelas ia dengar. Anehnya tubuh Andra terasa seperti ditarik paksa oleh sesuatu. Siapkan diri kalian, besok malam kita akan mengunjungi Nyi Asih dan menuntaskan urusan Wulan. Aku akan memberikan kalian sedikit bekal sebelum kita berangkat, ucap Ki Waluyo dengan tatapan serius. Malam berganti siang, begitu cepat Andra terbangun dari tidurnya saat mendengar suara hentakan yang begitu keras dari halaman gubuk. Ia bangkit dan mendekati jendela untuk melihat keluar halaman. Andra mengintip dari sela-sela jendela. Ia melihat Ki Waluyo tengah berlatih silat dengan dibantu oleh sebatang tongkat. Seusai sholat, Andra dan Lili keluar rumah menghampiri Ki Waluyo yang masih serius berlatih. Keringat tampak menetes di kulit yang sudah mengkerut itu dan membuat basah baju yang ia kenakan. Cukup latihan fisiknya, duduklah. Aku akan memberikan perlindungan kepada kalian agar dapat bertahan dari sihir Nyi Asih. Andra dan Lili memejamkan mata saat telapak tangan mereka disentuh oleh Ki Waluyo. Ada sesuatu yang hangat masuk ke tubuh mereka melalui aliran darah yang terasa menyebar ke seluruh tubuh. Cukup lama mereka terdiam dalam kondisi konsentrasi penuh, mengosongkan segala pikiran dan hanya tertuju pada satu titik. Kalian sudah siap, kita akan berangkat malam ini. Ki Waluyo beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan Andra dan Lili yang masih saling bersitatap. Sayup-sayup hewan liar mulai terdengar keluar dari sarang, mentari dengan gagah kembali ke singgasana. Cahaya menyelinap di antara dedaunan pohonan rindang. Sepeninggal malam, hutan tampak lebih terang. Trek jalan yang ditempuh cukup terjal dan berbatu karena menggunakan jalan pintas yang sudah ditutupi oleh semak belukar. Tanpa terasa mereka sudah berjalan kurang lebih 2 jam. Hutan yang tadinya lebat berganti dengan hamparan padang rumput yang luas. Matahari yang mulai terik membakar kulit karena cahaya matahari langsung jatuh ke bumi tanpa terhalang. Andra dan Lili akhirnya tiba di gubuk Nyi Asih. Dari kejauhan mereka sudah melihat sebuah gubuk yang hampir reot dengan hamparan pohon jati yang tumbuh menjulang di atas lahan yang cukup luas di belakang gubuk. Pada permukaan tanah yang ditumbuhi pohon jati tersebut, tampak tanah yang sengaja dibuat seperti gundukan-gundukan kecil dengan jumlah yang cukup banyak. Posisi mereka berada di bagian barat sisi gubuk dengan jarak kurang lebih hanya sekitar 10 meter. Yakin ini tempatnya? Andra dan Lili terpaksa harus berjalan pelan dan mengendap-endap sambil sesekali bersembunyi di balik batang pohon agar kehadiran mereka tidak diketahui. Setelah melalui beberapa pohon, akhirnya mereka berhasil sampai di samping rumah Nyi Asih. Andra dan Lili yang penasaran berusaha mengintip ke dalam gubuk melalui celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam ruangan, Andra melihat seorang perempuan terbaring lemah di atas sebuah dipan bambu dengan tubuh tanpa busana.
hanya dibaluti oleh secari kain batik tipis yang menutupi bagian dada hingga setengah paha. Di sampingnya duduk Nyi Asih membawa sebuah baskom kecil yang berisi air hangat, lengkap dengan handuk kecil di pundaknya. "Tidak sakit kan, Nyi?" "Tidak, Tina, lemaskan tubuhmu." Nyi Asih mulai mengangkat kaki perempuan bernama Tina itu, membuat posisi tegak lutut agar pangkal pahanya melebar. Darah bercucuran di lantai ketika tangan Nyi Asih dengan paksa menarik keluar tubuh bayi mungil tidak berdosa dari rahim Tina. "Sial!" gerutu Nyi Asih saat yang keluar hanya kepala bayi saja dan tubuhnya masih tertinggal di dalam. Lili menutup mata melihat kejadian itu. Ia tak sanggup menyaksikan kekejaman yang dilakukan Nyi Asih. Tanpa sadar air matanya menetes saat melihat kepala bayi yang terputus karena ditarik paksa oleh Nyi Asih. Jeritan Tina makin kencang dan darah semakin teras bercucuran, jatuh membasahi lantai. Lalu sesaat kemudian Tina tidak sadarkan diri. Nyi Asih tersenyum lepas dan dia bergerak membersihkan darah di pangkal paha Tina, lalu memanggil laki-laki yang menunggu di luar gubuk. "Bagaimana kondisi Tina, Nyi?" "Dia hanya pingsan." Sayang, bangun sayang." "Brengsek, mati dia." Laki-laki itu langsung kabur ketakutan, meninggalkan Tina yang masih tergeletak di atas dipan. Nyi Asih terkejut saat kembali dan melihat pintu gubuknya terbuka. Laki-laki yang tadi bersama Tina tidak ada lagi dan meninggalkan Tina sendirian. Meski hal ini sudah sering terjadi, tapi tetap saja Nyi Asih bingung harus berbuat apa dengan tubuh perempuan yang sudah tak bernyawa itu. "Jabang Kelana, datanglah, santap tubuh perempuan muda ini," teriak Nyi Asih lalu disambut oleh angin kencang. Tiba-tiba muncul segumpal asap di hadapan Nyi Asih dan menjelma menjadi seekor ular berwarna hijau bermahkota emas. Andra dan Lili menelan ludah menyaksikan itu semua. Nyali mereka mendadak ciut melihat penampakan wujud dari pengikutnya Nyi Asih, dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Sebuah ranting tidak sengaja terinjak oleh Lili dan mengeluarkan suara keras, sehingga mengalihkan perhatian Nyi Asih dan Jabang Kelana yang berada di dalam. "Siapa itu?" teriak Nyi Asih saat mendengar suara yang dihasilkan oleh Lili. "Mampus, matilah kita. Tidak ada pilihan lain, kita harus menghadapinya." Nyi Asih menatap heran akan kehadiran Andra dan Lili. Ia merasa tidak mengenali mereka berdua dan belum pernah bertemu sebelumnya. "Siapa kalian? Ada urusan apa kemari?" Andra hanya diam tidak menjawab pertanyaan Nyi Asih. Matanya tertuju pada sosok Tina yang terbaring kaku tidak berdaya di atas sebuah dipan yang dikelilingi oleh genangan darah. Mata Andra memerah, emosinya mendadak memuncak kala bayangan Wulan melintas di ingatannya. "Perempuan iblis!" Nyi Asih yang masih kebingungan menyambut dengan santai serangan Andra yang membabi buta. Begitu pula dengan Lili, ia berusaha mengumpulkan keberanian dan melawan Jabang Kelana, bermodalkan latihan beberapa hari lalu bersama Ki Waluyo. Nyi Asih tampak mulai geram dengan Andra. Matahari yang masih bersinar membuat kekuatannya tidak bisa digunakan seutuhnya. Dia hanya bisa menyerang tanpa menggunakan ilmu hitam. "Aku tak ada urusan dengan kalian, pergilah!" gerutu Nyi Asih berupaya menghindari serangan Andra dan Lili. Nyi Asih melesat secepat kilat, tubuhnya membumbung tinggi dan hinggap di sebuah ranting kecil pada dahan pohon beringin. Tangan perempuan renta itu mengepal hingga muncul kepulan asap hitam pekat, lalu dilemparkannya ke arah Andra dan Lili. Asap hitam beraroma busuk tersebut tampak membuat Lili dan Andra hampir terkapar pingsan. Sesaat kemudian, dari pucuk pohon yang lain muncul beberapa kuntilanak berkuku tajam dan panjang, meluncur ke tempat Andra dan Lili berada. "Awas!" teriak Andra mencoba mendorong tubuh Lili saat sosok kuntilanak menyergap Lili.
Suara tawa cekikikan menggema di penjuru hutan. Nyaringnya nyaris membuat Lili gemetaran dan pingsan. 3 sosok kuntilanak pengikut Nyi Asih turut terkejut dan takut. Mereka menatap ke penjuru hutan, menunggu gerangan apa yang baru saja mengagetkan itu. Nyi Asih terpelanting dan tersungkur ke bumi. Tangan perempuan tua itu tampak mengusap punggungnya yang baru saja terhempas batang pohon. "Kantil, Andini, Sawitri, hancurkan dia segera!" Suara kemarahan Nyi Asih menggelegar, menyeru pada 3 kuntilanak yang juga turut jatuh terjerembab. "Wulan!" Andra melongo. Dari sisi hutan muncul sosok Wulan yang berjalan tenang sambil menggendong janinnya. Kemunculan Wulan tentu membuat 3 kuntilanak pengikut Nyi Asih mendesis ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Nyi Asih. Wulan yang semula berjalan tenang, kini tubuhnya melayang, membumbung ke angkasa. Matanya tak henti menatap tajam ke arah Nyi Asih serta pengikutnya. Nyi Asih mundur beberapa langkah. Ia pun kaget akan kedatangan Wulan yang muncul dengan aroma melati semerbak. "Sialan, harusnya kuhancurkan rohmu saat itu," gerutu Nyi Asih. Sekali lagi Nyi Asih duduk bersemedi hingga kepulan asap hitam kembali terlihat makin lama semakin besar dan berputar kencang mencoba menghempas sosok Wulan. Di saat Nyi Asih sibuk mengurus kedatangan Wulan, Andra mengeluarkan sebuah tombak dari tasnya. Ia berlari kencang dan menghujam tubuh Nyi Asih dengan tombak pemberian Ki Waluyo. Nyi Asih terpekik seraya mengibaskan satu tangan ke arah Andra, sementara tombak masih tertancap di punggungnya. Andra terpelanting puluhan meter ke arah semak belukar. Mulutnya memuntahkan darah hitam. Tangan Andra tampak memegang dada yang memar. Nyi Asih mencoba mencabut tombak yang menancap dari punggung yang menembus jantungnya. Tapi perempuan renta itu justru terseok dan jatuh. Belum sempat tubuhnya jatuh ke bumi, Wulan segera menyambar tubuh Nyi Asih ke angkasa, lalu mencapiknya bagai kertas menjadi 3 bagian. Tubuh tergelepar, potongan kepala Nyi Asih menyeringai, menyambut ajalnya. Bersamaan dengan itu pula, kepulan asap hitam menghilang. Nyi Asih tewas oleh tombak Ki Waluyo. Tubuhnya berputar oleh capikan kuku tajam Wulan. 3 kuntilanak pengikut Nyi Asih meronta-ronta, bagi terbakar lalu bergantian menjadi serpihan abu beterbangan lenyap. Wulan menghampiri bayinya yang tadi ia letakkan pada sebidang batu besar. Wulan duduk dan menimang sang bayi lalu berjalan menghampiri Andra. Andra mencoba duduk namun terjatuh lagi. Kini dengan sisa tenaga ia bersandar pada batang kayu sambil menunggu Wulan yang melangkah ke arahnya. Wulan duduk di sisi Andra. Wajah ayu terpapar lembut sinar purnama. Uraian rambut berkibar menampakkan senyum lembut sang kekasih hati yang lama ia tinggalkan. "Wulan, inikah putraku?" Ucap Andra sedikit gemetar sambil tersenyum, mencoba menyentuh jabang bayi dalam pangkuan. Namun sayang, tangan Andra seolah menembus bayang samar putranya. "Bawa aku pergi, Wulan. Jangan biarkan aku sendiri." Andra menangis sesegukan. Dari bibirnya masih mengucur perlahan darah yang menghitam. Juga bekas biru bagian dadanya tampak memilukan. Berkali-kali Andra terbatuk, serta pandangan mulai kabur. Lili berjalan setengah berlari menghampiri Andra. Dengan sekuat tenaga, dia berupaya memapah tubuh Andra. "Ayo kita pulang, Dra. Jenazah Wulan menunggu untuk disemayamkan," ucap Lili lembut sambil membersihkan ceceran darah yang terus mengucur. "Lili, terima kasih. Kuburkan aku bersama Wulan dan anakku." Andra membalas ucapan Lili. "Tidak, Andra, jangan katakan demikian. Tidak." Lili tak henti-hentinya berusaha mengangkat Andra, namun kali ini ia pasrah. Di peluknya tubuh Andra yang melemah. Derayan air mata mengalir deras saat tangan Andra menggenggam erat lalu melemah.
Senyum tak lekang dari wajah Andra yang tak lagi bernyawa. "Andra, tidak!" Lili menangis kencang, merintih dan meraung. Rasa hampa kini ia rasakan, melepas kepergian Andra ke alam baka. Sebuah lubang telah disiapkan Ki Waluyo. Di hadapannya terdapat 3 jenazah yang siap dimandikan, yaitu jenazah Andra, Wulan, dan janin putra mereka. Tangan Ki Waluyo dengan terampil memandikan jenazah Andra. Lili pun mengikuti instruksi Ki Waluyo untuk memandikan jenazah Wulan. Semerbak harum kayu gaharu dan kembang menyelimuti tempat itu. "Ki, tubuh Wulan ringan bagi kapas. Bahkan senyumannya tak hilang meski dia tewas 3 pekan lalu," ucap Lili takjub. Ki Waluyo hanya tersenyum sambil memandang ke arah Lili. Pria renta berjanggut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Tuhan pemilik hidayah, Dia memberi hidayah pada yang Ia kehendaki, atau mencabut iman dari hati seseorang. Tak pantas bagi kita untuk menghakimi kehidupan orang lain, meski kasat mata mereka adalah pelaku dosa. Maka jika Tuhan berkehendak, apapun pasti terjadi. Bahkan iblis yang semula mendapatkan julukan ahli ibadah pun akhirnya menjadi penghuni neraka hanya karena sikap sombongnya. Sepantasnya kita memohon kebaikan kepada Tuhan dan menyadari betapa lemah iman kita, ucap Ki Waluyo. Ki Waluyo menutup pembicaraan dengan membacakan 1 ayat. Hati Lili bergetar, air mata berderai mengingat dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Kini Andra, Wulan, dan putranya telah dimakamkan dengan sempurna. Lili pamit pada Ki Waluyo karena di luar sana Tante Denok masih bebas dan akan diurus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hati Lili telah mantap untuk berhijrah demi keridhaan Tuhannya. Ia lepaskan seluruh gemerlap dunia demi kehidupan yang abadi di alam selanjutnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.